Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memahami bahwa dirinya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mau apa-apa, masuklah faidatul ilahiyah, faidatul anwaril ilahiyah, cahaya-cahaya Allah ke dalam dirinya. Ibu Hajah Ramayani, Bunda Haya, Popriyatno, Bunda Dokter Sari, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikamnya, Itfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yutfan la yatimmu nataijuhu. Itfan wujudaka, kuburkanlah dirimu fi ardil khumul, di tanah yang hina, di tanah yang tersembunyi. Fama nabata mimma lam yudfan, sesuatu yang ditanam, yang tumbuh tapi tidak ditanam, tidak dimasukkan ke dalam tanah, la yatimmu nataijuhu, maka hasilnya tidaklah sempurna. eh ini perjalanan seseorang untuk sampai kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menenggelamkan dirinya fi ardil khumul, di suatu tempat yang tidak ada yang dia kenal dan tidak ada yang mengenal dia. Sedangkan dia sudah dikenal di kampungnya mufti mazhab Hambali, seorang yang sangat alim. Untuk mendapatkan, untuk mengenal dirinya, man arafa nafsahu itu, dia menenggelamkan dirinya, melakukan musafir dalam riwayat selama 12 tahun. Tidak memperkenalkan siapa dirinya dan tidak meminta-minta. Begitu pula Al-Imam Al-Ghazali meninggalkan segala apa yang dia miliki, melakukan, menenggelamkan dirinya fi ardil humul, ke Mekah, ke Madinah, dan berakhir di Damaskus. Kalaulah dia menyebut siapa dirinya, maka karpet merah akan digelarkan untuknya. Orang sudah mengenal nama, mendengar nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tapi beliau tidak mengenal mukanya. Dan Al-Imam Al-Ghazali memposisikan dirinya seperti itu. Asibli, Asibli, ahli silsilah Naksabandiyah, beliau datang kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, ingin mendapatkan mutiara ilmu Allah, itu ilmu tasawuf. Maka diperintahkan oleh Junaid Al-Baghdadi untuk menenggelamkan dirinya dengan berjualan, jualan areng. Kalau kita mungkin suruh jualan cimol,
suruh jualan nasi goreng. Sedangkan Asibli itu orang kaya dan alim, ulama, sudah terkenal keilmuannya. Diperintahkan oleh Syekh Junaid al-Baghdadi untuk mengenal siapa dirinya. Ini fi ardil khumul. Barulah setelah itu, setelah dia memahami bahwa la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memahami bahwa dirinya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mau apa-apa, masuklah faidatul ilahiyah, faidatul anwaril ilahiyah, cahaya-cahaya Allah ke dalam dirinya. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Seseorang se- tanaman yang tumbuh tanpa ditanam, dia akan tumbuh, tapi tidak akan sempurna buahnya. Abah pernah mengutip hikam ini, tapi terkait dengan talqin. Kalau bahasa Abah Anom yang diceritakan oleh Abah Aos, singkong itu ada yang diletakkan di atas tanah dan tumbuh. Ada juga yang ditanam, tumbuh juga. Keduanya tumbuh, tapi hasilnya pasti berbeda. Eh, Pohon korma itu tidak ada, mungkin Al-Fakir ya, dengan kebodohan saya tidak mendengar ada pohon korma itu rubuh. Sedangkan korma itu ya hidupnya kan di atas pasir. Karena tanah-tanah di Arab itu ya lebih banyak pasirnya. Ternyata ada salah satu orang, dia menjelaskan eh, cara menanam korma. Ketika sudah memasukkan bibitnya ke dalam tanah, lalu meletakkan batu di atas bibit itu. Jadi bibitnya kemudian ditutup dengan tanah, di atas tanahnya taruh batu. Tujuannya, kalau sudah mulai mengeluarkan batang, maka batang itu tidak keluar, tapi ke dalam, membuat akar yang kokoh. Setelah kokoh, baru dia akan keluar, dan batu itu nah, akan bergerak. Jadi lebih apa namanya, lebih kuat pondasinya. Inilah yang sebenarnya sedang kita jalani gitu. Sedang kita jalani untuk menikmati kalau ada cemoohan, kalau ada penghinaan, kalau ada merendahkan diri kita, nggak apa-apa. Itu ibarat fi'ar ardil humul. Bahkan Abah mengatakan pupuk itu nggak ada yang wangi. Pupuk itu tidak ada yang wangi. Kalaulah ada orang memuji ya, katakan pujian itu untuk guru kita, bukan kita. Tapi ketika ada orang yang menghina kita, kita katakan itulah aku, itulah saya. Ada orang merendahkan kita, itulah saya. Emang sudah sepantasnya. Hmm. Tanpa harus menyombongkan diri, nanti saya akan begini, begini. Nggak usah, udah. Nikmatin saja. Hmm.
Manafa'al qalba say'un misla uzlatin yadkhulu biha midani fikratin. Manafa'al qalba, tidak ada yang paling memberikan manfaat ke dalam hati, kepada hati seperti uzlah. Uzlah itu kalau dalam toriko kita namanya khalwat anjuman, menyendiri dalam keramaian, tetap bersosialisasi, tapi hati terus kepada Allah. Karena kalaulah beruzlah di gunung, kalau bahasa Abah itu, Abah dari Abah Anam, kalau uzlahnya di gunung, di kamar sendirian, ya paling musuhnya nyamuk. Tapi kalau turun ke masyarakat, maka ujian-ujian, latihan-latihan, riadoh-riadoh itu menghadapi manusia. Ya. Jadi uzlah itu ya, ya yang seperti tadi, fi ardil humul, meletakkan semua jabatan yang kita punya, meletakkan semua pujian yang orang berikan kepada kita. Kita bukan siapa-siapa. Kenapa yadkhulu biha midanil fikrah? Karena dengan seperti itu dia akan selalu tafakur. Tafakur itu merenungi sesuatu yang ujung-ujungnya membesarkan Allah. Merenungkan sesuatu bukan memikirkan dunia yang ujung-ujungnya bikin kita ini bete, pusing, nggak bisa tidur nyenyak. Tapi kalau memikirkan sesuatu kebesaran Allah, kelemahan kita, ujung-ujungnya mulut kita akan mengucapkan Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Yang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la ibadata kattafakuri. Tidak ada ibadah yang sebanding dengan mentafakurkan dirinya. Dengan kita menguzlahkan hati kita, sudah kita sibuk dengan keburukan diri kita. Kalau sibuk dengan keburukan orang, capek. Ngomongin ini, ngomongin ini, capek, Pak. Capek. Tapi ya udah, dia jelek, saya lebih jelek. Dia bodoh, saya lebih bodoh. Udah, sibuk saja dengan kejelekan diri kita, dengan kekurangan diri kita. Ternyata dengan seperti itu mendatangkan cahaya-cahaya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.